Selamat pagi. Pagi. Baik, hari ini kita akan memulai dengan satu pertanyaan. Sekaligus juga mengulang pelajaran kita minggu lalu. Menurut kalian, apa yang membuat guru sangat layak untuk disebut menjadi guru? Yang sabar dan tidak pilih kasih, Pak. Yang datang tepat waktu dan siap mengajar, Pak. Yang bisa dipercaya sih, Pak, dan tentunya nggak bocorin soal ujian, ya kan? Iya. Ya, kalian semua benar. Tapi kalian tahu gak sih, semua yang kalian sebutkan itu semuanya sudah diatur secara resmi di dalam sesuatu yang disebut dengan etika profesi guru. Kode etik guru adalah dasar tindakan guru dalam menjalankan tugas keprofesionalitasnya di bidang pendidikan. Jadi, ini bukan sekedar aturan di atas kertas. Ini adalah fondasi dari setiap tindakan kita sebagai pendidik. Ada 3 alasan utama kenapa etika profesi ini sangat penting. Pertama, seorang guru adalah teladan. Murid tidak hanya menyerap ilmu, mereka meniru perilaku gurunya. Yang kedua, guru memegang kepercayaan. Orang tua menitipkan anaknya kepada kita. Dan ketiga, setiap keputusan kecil yang kita ambil di dalam kelas bisa berdampak besar kepada siswa. Berarti ada peraturan tertulisnya juga, Pak? Ada, namanya kode etik guru, dan itu menjelaskan lebih dalam. Kamu tadi bilang guru yang baik itu datang tepat waktu dan siap untuk mengajar, dan itu adalah salah satu dari kode etik. Coba kamu jelaskan kepada teman-temanmu. Anggap ini sebagai latihan untuk mengajar. Saya, Pak. Ayo sekarang. Oke, baik. Kali ini kita akan bicara soal kode etik guru. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati oleh guru-guru di Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Kode etik ini disusun oleh PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Kode etik berkaitan erat dengan norma dan moral yang menjadi pedoman guru, dan ketika guru melanggar norma tersebut pasti akan ada konsekuensinya, dari konsekuensi yang kecil dan konsekuensi yang besar. Contoh konsekuensi yang kecil itu seperti dicemoohin oleh rekan kerjanya, dan konsekuensi yang besar itu dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Ada poin-poin utama dalam kode etik guru Indonesia yang wajib kita pahami. Kali ini saya akan menuliskan beberapa poin penting aja yang saya bisa tulis di papan. Yang pertama itu, poin utamanya itu berbakti atau membimbing. Guru itu membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti ideologi negara kita. Lalu ada melaksanakan. Guru itu memiliki dan melaksanakan kejujuran,
yang profesional. Lalu yang ketiga, menciptakan. Guru menciptakan suasana sekolah yang mendukung proses belajar, seperti di kelas ia mendukung bagaimana proses belajar siswa itu menyenangkan dan tidak membosankan. Dan keempat, guru itu memelihara. Dalam kata memelihara, guru itu memelihara hubungan yang sangat baik dari siswa dengan orang tua, terus dengan masyarakat setempat, hingga di lingkungan sekolah itu guru akan memelihara hubungan erat bagi sesama manusia. Kalau guru yang membocorkan soal ujian itu termasuk melanggar poin yang mana? Kalau membocorkan soal ujian itu merupakan pelanggaran poin yang kedua, yaitu kejujuran profesional. Itu bukan merupakan pelanggaran yang kecil, tetapi merupakan pelanggaran yang sangat besar bagi guru. Kita bakal simulasi sebentar. Pak, Bapak pura-pura jadi murid ya yang bocorin soal. Pak, tolong dong kasih kisi-kisi soal ujiannya. Cuma buat belajar aja kok. Janji nggak disebar. Saya mengerti kamu mau nilai yang bagus, tapi ini melanggar kejujuran profesional. Salah satu poin yang mendasar dari kode etik guru. Yang bisa saya lakukan adalah saya bantu kamu belajar dengan cara yang benar. Urgensi kode etik dalam pendidikan adalah meningkatkan kinerja guru agar bekerja lebih giat dan disiplin selaras dengan norma yang berlaku pada saat ini. Kode etik itu berpasangan dengan profesionalisme. Keduanya tidak bisa dipisah. Nah, kamu tadi terlihat sangat setuju waktu saya menjelaskan soal konsekuensi pelanggaran. Pastinya sudah siap menjelaskan profesionalisme guru. Ayo maju. Aduh, oke baik. Maaf. Tadi ada urusan. Hari ini apa ya materinya? Kita udah nunggu 15 menit loh. Padahal kalau kita telat langsung ditegur. Iya ada tuh. Tadi itu contoh guru yang tidak profesional. Datang terlambat, tidak siap, tidak menghargai waktu murid. Sekarang, apa sih sebenarnya profesionalisme guru? Guru, selain harus menjadi suri tauladan dan pejuang nilai di tengah-tengah masyarakat, juga harus memiliki kompetensi lain. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi wajib. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan mengelola pembelajaran, memahami karakteristik murid, merancang pelajaran yang menarik, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang pertama tadi kan pedagogik. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian, guru harus memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Murid tidak hanya belajar dari apa yang kita ajarkan, tapi dari bagaimana kita bersikap setiap hari. Berarti guru yang suka marah-marah itu nggak profesional dong? Betul, pakai banget. Itu kompetensi kepribadian.
Guru yang tidak bisa mengatur emosi bisa merusak iklim belajar dan psikologi murid. Ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial mampu berkomunikasi efektif dengan murid, rekan guru, orang tua, dan masyarakat. Dan keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional menguasai materi pelajaran secara mendalam dan terus mengembangkan diri mengikuti perkembangan ilmu. Baik, tadi teorinya sudah, tapi bagaimana ketika teori ini bertemu realita? Ada dilema-dilema nyata yang akan kalian hadapi sebagai guru nanti. Kamu tadi paling vokal protes soal guru yang terlambat. Berarti kamu punya rasa keadilan yang tajam. Ayo maju ke depan, pimpin diskusi soal dilema etika guru. Oh, jadi korban diri sendiri aku. Oke, siap. Baik, oke, di sini kita sudah mempunyai teorinya. Jadi sekarang aku mau kalian berpikir kritis dan akan melempar beberapa kasus. Kalian akan menjawab secara jujur. Sebelumnya penting untuk diingat ada 3 teori yang menentukan atau ada 3 faktor yang menentukan apakah kode etik itu benar-benar diterapkan oleh guru. Yaitu faktor pertamanya ada personal guru sendiri. Yang kedua itu ada fasilitas pendidikan. Dan yang ketiga itu ada dukungan dari siswa. Artinya kode etik itu bukan cuma tanggung jawab sebagai guru, tapi siswa juga mempunyai peran di sini juga. Nah, kasus pertama itu kalian harus menjadi guru dan kepala sekolah memerintahkan kalian untuk meluluskan siswa yang tidak memiliki syarat karena orang tuanya itu sangat berpengaruh di sekolah ini. Nah, jadi apa pendapat kalian dari kasus tersebut? Ditolak. Kode etik di atas tekanan jabatan. Tapi kalau ditolak bisa kena sanksi dari kepala sekolah. Dilaporkan saja ke Dinas Pendidikan atau PGRI. Ada jalur resminya. Betul sekali. Jadi tekanan dari atas itu bukan pembenar untuk melanggar kode etik. Faktor personal guru yaitu komitmen kita sendiri adalah faktor yang paling utama dalam implementasi kode etik. Kita lanjut ke kasus kedua, yaitu kalian tahu kan rekan guru-guru yang melakukan kekerasan verbal terhadap murid yang sering mempermalukan murid di depan kelasnya, tapi dia senior dan dekat dengan kepala sekolah. Nah, dari kasus itu menurut kalian gimana? Susah nggak sih kalau orangnya senior? Memang susah sih, tapi kalau kita diam itu sama saja dengan kita melanggar kode etik. Nah, langkah pertama itu bisa kita lewat pembicaraan pribadi. Kalau tidak mempan, kita bisa lewat jalur formal. Berarti guru punya kewajiban untuk saling menegur. Nah, betul sekali. Itu bagian dari kompetensi sosial sekaligus tanggung jawab moral antara sesama pendidik. Nah, ini kasus terakhir yang saya berikan kepada kalian. Untuk refleksi diri ya, sebutkan satu hal konkret yang akan kalian terapkan sebagai guru nanti di masa mendatang. Saya akan bersikap adil, tidak akan membeda-bedakan murid berdasarkan nilai ataupun latar belakang. Saya akan selalu datang tepat waktu dan menyiapkan materi sebelum masuk kelas. Saya akan berani menolak permintaan yang melanggar kode etik meskipun dari orang yang lebih berkuasa. Oke, jawaban kalian itu sangat luar biasa. Kalian juga sudah tidak hanya tahu teorinya, kalian juga sudah tahu cara menerapkannya dan cara mengamalkannya. Kamu dari tadi saya lihat tenang dan sangat menyimak. Pasti sudah menyiapkan beberapa teori. Tolong maju. Saya. Iya. Oke, baik. Oke, baik. Kalian tahu nggak apa yang menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita semua kan pernah nih maju di depan hari ini. Dan kita semua itu tahu rasanya pasti sedikit ragu, nggak yakin sama diri sendiri, tapi kita tuh tetap maju. Itu adalah satu pengalaman yang paling jujur tentang apa artinya menjadi seorang guru. Nah, mari kita ikat semua yang sudah kita pelajari pada hari ini. Implementasi kode etik guru terbukti memiliki pengaruh
nyata terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yang pertama, etika profesi guru adalah fondasi, bukan sekadar aturan, tapi cerminan nilai dan karakter kita sebagai pendidik. Ia mengatur interaksi kita dengan murid, sesama guru, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, Kode Etik Guru Indonesia memberi kita panduan konkret. Kode etik yang diterapkan dengan baik akan meningkatkan kinerja guru, membuat kita bekerja lebih giat dan disiplin sesuai norma yang sudah berlaku. Nah, yang ketiga, profesionalisme guru bukan soal gelar, tetapi ia hidup dalam 4 kompetensi. Di sini, yang pertama itu ada pedagogik, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir ada profesional. Nah, guru harus menjadi suri tauladan, pejuang nilai dan moral di tengah masyarakat. Yang keempat, implementasi kode etik bukan hanya tanggung jawab guru. Ada 3 faktor pendukungnya. Yang pertama adalah komitmen personal guru, yang kedua ada fasilitas pendidikan, yang ketiga ada dukungan dari siswa itu sendiri. Nah, hari ini kita bukan hanya belajar tentang guru, kita berlatih menjadi guru. Dan yang kita rasakan tadi itu enggak mudah, bukan keberanian, persiapan, dan integritas. Murid tidak hanya mengingat materi yang kita ajarkan, mereka mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka mengingat apakah kita bisa dipercaya. Jadi, kalau kita ingin berdiri di depan kelas seperti ini, sesungguhnya ingat hari ini, menjadi guru bukan sekedar mengajar, ini adalah panggilan jiwa. Etika profesi guru Bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah komitmen. Yang kita pegang tiap hari. Karena mendidik adalah panggilan jiwa. Terima kasih.